Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Fa iza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, Pak ini qarib, katakanlah saya ini dekat, aku ini dekat. Kalau hamba-hambaku bertanya, mana Allah? Kok gak ada pertolongan? Kok begini-begini aja? Pak ini qarib, aku ini dekat. Pak ini qarib ujibu da'wata da'i, Allah menjawab doa-doa yang kita sampaikan. Allah mengabulkan doa-doa yang kita sampaikan. Idza da'ani, apabila orang itu, hamba itu berdoa kepada Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah itu dekat sebenarnya kepada kita. Bahkan dalam satu hadis yang saya baca kama qala Rasul, Allah itu lebih dekat daripada ulat leher kita. Ulat leher kita di sini nih kan dekat banget dengan kita kan. Allah lebih dekat lagi. Cuma sayangnya kita ini jauh dari Allah. Nomor satu yang bikin jauh dari Allah adalah melalaikan sholat. Lalai sholat zuhur ntar aja, sholat subuh udah kesiangan, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar kelupaan, maghrib di jalanan, isya ketiduran. Dari hal-hal seperti itu ujung-ujungnya kita jauh pada Allah. Kalau udah gitu gampangin aja dah. Apa yang paling mudah banget di dunia ini? Yang paling gampang banget di dunia ini apa kira-kira? Meninggalkan sholat. Orang jadi pengantin takut make upnya lusuh, takut make upnya rusak, nggak sholat. Orang kerepotan kerja nggak sholat. Orang sakit sedikit kagak sholat. Akibatnya apa? Di dalam satu keterangan yang saya baca juga, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Paman akomaha, siapa yang mendirikan sholat pakot akomadin, maka dia telah menguatkan agamanya. Paman tarokaha, siapa yang meninggalkan sholat pakot hadamadin, sungguh dia telah merubuhkan agamanya. Bukan agama di negara kita, tapi agama di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Mulai dah ninggalin sholat. Orang-orang yang berganti tauhid, berganti akidah gara-gara awalnya meninggalkan sholat. Barang-barang kedua, sebab-sebab kedua yang membuat kita jauh daripada Allah, yang doa kita jadi susah dijawabnya. Ada orang, saya punya satu kawan kan, ada satu kawan itu yang kalau udah waktu sholat, walaupun lagi sibuk apapun dia udah rapi. Bukan waktu ajan tuh, beberapa menit sebelum ajan udah siap dia. Nah, udah mulai ngeluarin motor, naik motor, pergi ke masjid. Sholat berjamaah. Sehingga saya perhatikan kehidupannya gempuran sana fitnah dari sini, dilewati aja dengan baik. Macam-macam urusan itu, pekerjaan ditunda, gaji ditunda bulan depan, bisa dilewati sama dia dengan baik. Nggak ada ngeluh-ngeluh, biasa-biasa aja saya dengar. Nggak ada ngeluh-ngeluh ini, ngeluh-ngeluh itu, paling-paling orang yang mengeluh. Untuk dia mah santai aja, nggak. Orang bantuin ngeluh, kasihan si Anu, kasihan. Tapi dianya biasa-biasa aja. Ada aja jalan keluarnya. Enggak lama kemudian saya lihat, udah beli mobil. Rumah saya datang rumahnya udah diperbaiki. Kemarin dibilang saudaranya bilang gaji ditunda ini itu segala macam, tapi dia hadapi itu. Rupanya ada pertolongan dari tempat lain, apa itu? Allah beli rezeki dari yang enggak kita tahu-tahu. Kenapa itu? Bapaknya di tempat lain di Tanjung Pura, Sumatera Utara, ngirim uang kepada dia. Untuk apa? Karena ada tanah yang dijual nggak tahu. Nih bapak kasih. Luar biasa. Saya aja. Dia bilang kan ada kesulitan keuangan biar saya bantu. Coba lihat itu. Setingkat saya aja digituin sama dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang dekat kepada Allah urusannya jadi gampang. Barang-barang kedua, pekerjaan-pekerjaan kedua yang membuat kita lupa dari Allah apa? Kita merasa diri kita udah hebat sendiri, udah punya ini, punya itu, merasa saudara udah sepelehin aja, udah digampangin aja. Akibatnya apa? Kita jauh dari Allah. Silaturahim kita putus, kita nggak mau nyambung silaturahim, kita pilih dulu. Ini yang kira-kira nguntungin gua nih. Ini dia punya nih, berteman sama dia. Yang nggak usah. Padahal itu menjauhkan kita dari
akhlak Rasulullah. Apa itu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaidahum. Kita berjanji di wa kana sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin, dekat, senang kepada fakir miskin. Wa yajlisu ma'hum ya'udu mardahum. Sifatnya enggak berubah. Ada suatu kisah satu orang yang bersahabat lama. Dia ini sama-sama udah berkeluarga, menikah, udah berkawan, tetangga. Namanya juga tetangga, biasalah minjem pisau, minta bawang, itu udah biasa. Nah satu hari dia mau pergi ke kabupaten, kota kabupaten, itu karena diberikan satu dia menolong orang, kemudian orang itu udah mungkin kalau nggak ditolong ya namanya ajal di tangan Allah kan, karena jatuh dari pesawat. Dia tolong, kemudian dia bantu, itu sampai terpental itu, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Dia bantu ketika dia lagi jalan, kenapa orang ini kok dibawa ke rumahnya miskin papa. Kemudian bapak itu memberinya satu kalung, dan kalung itu suruh dijual di kabupaten. Dia nggak punya kendaraan lama ke kabupaten itu, jadi dia pinjam sama kawannya. Oh ya udah diisi bensin, malah udah penuh, pulang balik cukup ke kabupaten. Ternyata setelah dijual kalungnya itu harganya 300 juta. Nah setelah itu ternyata sampai rumahnya, kemudian dia dijadikan anak angkat sama orang miliarder, kalau bisa triliuner itu. Lalu dianggap sama orang itu dia sudah menyelamatkan nyawanya. Jadi dikasih uang sehingga dia berubah menjadi orang kaya raya. Nah ketika kawannya ini datang, kan rumah udah dibangun, renovasi jadi rumah paling terkaya di kampung itu. Usahanya juga di mana-mana jadi banyak, namanya ada duit, gampang kita buat. Lalu memang orangnya lurus, datang kawannya gitu, dibilang, "Ri, saya mau, mertua saya sakit, saya mau pinjam uang, tolong dibantu. Kalau kamu nggak percaya boleh jaminin motor saya, karena saya mau pergi nengok mertua sakit." "Ayah kamu ini," dia bilang, "kayak siapa aja, tunggu sebentar." Nah dia keluar ngambil duit, amplop tebel, "Ini ada uang 5 juta, jangan pikir kapan ngembaliinnya, pakai aja untuk berobat mertua." Dia bilangnya kan, "Ini kok banyak sekali." "Udah nggak apa-apa, nanti kalau udah pulang mertua udah ditengokin balik sini, nanti boleh masuk kerja di pabrik garmen saya," dia bilang. "Dan jangan pikir-pikir ijazah, udah masuk aja. Dan itu punya saya kok, pabrik garmen itu." Allahumma sholli wa sallim wa barik wa atim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia senang banget. Kenapa? Karena dia berkata dalam hatinya, tidak salah Allah menitipkan harta kepada dia. Dia bilang kan, begitu dermawan orangnya. Coba kalau kita coba bagaimana? Ya Allah, kebanyakan itu saya lihat di Betawi, di kampung saya. Gitu gusuran, udah lupa dah semuanya dah. Gusuran tahun itu 1990-an ke bawah, dapat duit 750 juta. Kalau sekarang miliar berapa itu? Waktu itu harga emas 1 gram masih di bawah 15.000. Sekarang udah berapa kalau dihitung dengan sekarang? Ya tapi berkahnya yang kagak ada. Duitnya habis, jadi miskin lagi sekarang. Tanah udah habis, kontrakan udah habis, jadi miskin lagi. Kenapa? Kebanyakan laga, nggak bisa muter. Makanya saya dengar gini kan, kalau ada suatu siapa ya, dia bilangnya saya lupa nih. Kalau seluruh duit di dunia ini digabungkan, duit kita, duit saudara, duit bapak, duit Bill Clinton, duit Obama, duit Raja Pakat, duit semuanya lah. Duit siapapun di seluruh dunia ini disatukan. Orang-orang kaya, orang miskin yang punya cepet-cepet, orang kaya yang punya triliunan dolar disatuin. Lalu dibagi rata kepada orang seluruh dunia. Pokoknya duit satu dunia itu disatuin, lalu dibagi rata kepada orang seluruh dunia. Apa yang terjadi beberapa tahun kemudian duit itu akan kembali lagi ke yang punya. Kenapa caranya? Ya pola pikirnya. Orang kaya berpikir, bagaimana caranya supaya duit ini berkembang. Bikinlah dia bisnis usaha ini itu segala macam. Lah orang kita, apa yang bikinnya? Gua beli apa besok ya? Ganti HP. Yang cakepan lagi. Beli apa? Kendaraan tukar ini kendaraan udah lama nih. Beli apa lagi? Beli apa lagi? Jadi konsumtif polanya. Akhirnya apa? Dia itu kembali lagi ke yang punya, yang berpola pikir konsumtif habis sama dia. Yang berpola pikir produktif ada. Kita juga begitu kan di rumah.
Aduh, di rumah ini ada uang warisan dari orang tua. Masing-masing anak dikasih 1 miliar. Orang tua jual tanah di Betawi. 5 miliar kan 1 miliar. Masing-masing anak dibagi 5 miliar. Lah itu berapa tahun kemudian itu duitnya pada balik lagi. Kemana itu? Yang balik yang punya. Kenapa itu? Yang anaknya pinter jualan, dijualan. Yang anaknya suka ngabisin, dia habisin. Belanja ini, belanja itu. Ujungnya habis. Berapa tahun kemudian ya kembali lagi kepada sifat awalnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan kita melupakan yang namanya dekat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Supaya kita mudah-mudahan dikontrol. Saya punya satu kawan yang dia berkata begini, Saleh tadi kan, kalau kita dekat kepada Allah, kita selalu bersolawat, Allah akan menjaga kita dari namanya berkah itu kan. Kita dikasih berkah. Apa itu berkah? Salah satunya berkah itu adalah Saleh dibilang kan. Apa itu berkah? Allah menjaga kita dari sesuatu yang kagak berguna. Ya, sehingga duit kita masih ada-ada aja di situ. Yang perlu-perlu aja kita beli, bukan perlu mata, bukan lapar mata. Apa aja kita beli, ujungnya habis berkahnya nggak ada. Itu seperti itu. Nah, tapi kalau berkah itu Allah jaga kita. Ini nggak perlu, ini untuk apa, ini gue banyak ini pun di rumah, ini nggak perlu, ini yang kayak gini. Itu salah satunya gitu. Itulah bagian daripada berkah. Berkah itu bertumbuh dan berkembang. Usikum nafsi bitaqullah. Mudah-mudahan kita menjaga dari apa? Pertama, sholat kita jaga tepat waktu, jangan telat, apalagi kita tinggalkan jangan pernah. Kedua, kita menyambung silaturahimi kepada siapa aja, sanak, kerabat, saudara-saudara. Walaupun kita udah berpunya, walaupun kita udah ada, jangan lupa saudara-saudara kita. Setiap khutbah Jumat selalu diingatkan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang setiap akhir Jumat selalu diingatkan untuk apa? Untuk berbuat baik. Wa itaizil kurba. Dan berbuat baik kepada siapa sih? Wa itaizil kurba. Kepada karib kerabat. Kurba, korib. Karib kerabat dulu. Jangan ya sama orang lain baik banget. Saudaranya kesusahan banget. Berkumpul dengan orang-orang yang kaya-kaya aja, kerabat-kerabat yang bukan saudara kita. Tapi saudara kesusahan sendiri, mau mondar-mandir pergi umroh tiap tahun, anak saudara, kerabat, anak ponakan kesusahan. Nah itu jangan sampai kayak begitu. Karena banyak banget di Betawi yang kayak gitu. Mudah-mudahan ya, tapi Betawi dulu, sekarang ya udah nggak ada lagi. Kenapa coba? Kenapa Bang Saleh nggak ada? Ya tanahnya udah pada habis. Tanahnya udah pada habis, sudah nggak bisa belaga lagi. Yang sekolah dengan baik, yang belajar dengan baik, bertahan hidup sampai sekarang. Yang coba ngandelin tanah ya udah pada habis. Usikum wa nafsi bitaqullah. Apapun kisahnya, apapun ceritanya, yang penting kita menegakkan sembahyang 5 waktu, tepat waktu. Kemudian jangan pernah kita tinggalkan. Lalu kita menyambung silaturahim dan tetap membaca sholawat. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, yaitu orang yang nggak berubah. Walaupun kekayaannya udah luar biasa banyaknya, tapi dia tetap tidak berubah, tetap sama kawannya seperti itu. Ya kenapa ya? Karena memang bawaan orangnya, dan mungkin karena dia dekat dengan Allah, sehingga Allah menjaganya dari perbuatan-perbuatan iblis. Ana khairu minhu, gua ini lebih baik daripada Adam. Siapa itu? Gua ini kan senior, yang suka ngomong-ngomong senior, yang suka nyeniorin diri, itu kan iblis. Usikum nafsi bitaqullah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.